bermanfaat beriman. Yang dilakukan Rasulullah melalui perkataan ini adalah bersama dengan ayat-ayat suci yang terangkai dan dimuliakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pada zaman yang berbahagia, kami sampaikan Bapak Bupati untuk mewakili memberi kepada saya untuk membaca sambutannya. Berhubung beliau agak kurang suara karena kurang kesehatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rangka memperingati Nuzulul Quran 17 Ramadan tahun 1445 Hijrah atau 2024 di negara Kabupaten Aceh Barat. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membawa kita semua dari alam jahiliyah ke alam yang berpenuh pengetahuan serta akhlak mulia. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Abu para pimpinan RPU, Ketua DPRK Kabupaten Aceh Barat, dan Bapak Aziz Bapak Saksi Barli dan tim 01 Aceh Barat diwakili oleh Bapak Kasdim, Bapak Mayor Menteri Matua As'adi Marianto, Kapolres Aceh Barat diwakili oleh Kasal Dimas Bapak AKP El Nasir, Bapak Kajari Aceh Barat diwakili oleh Presiden Bapak M. Abu Purwan SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Manado diwakili oleh Bapak Rizky Seligar SH, Ketua MPU Aceh Barat diwakili oleh Ketua Komisi B Tengku Haji Cuk Usman, Ketua MAA Aceh Barat diwakili oleh Tengku Salahuddin, kemudian Ketua MPD Aceh Barat dihadiri oleh Bapak Mahrizal SE MSI. Teristimewa kepada Ustaz Mulawak Darwis LC, Imam Masjid Raya Dekoramen Banda Aceh, yang akan menyampaikan tausiah pada malam yang berbahagia ini, sekaligus menjadi imam salat Aisyah dan tarawih pada malam yang berbahagia ini yang kita muliakan. Terhormat Ibu Abdullah, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, para asisten staf ahli Bupati Aceh Barat, para kepala dinas badan dari kantor di lingkup pemerintah Bupati Aceh Barat, kepala kantor Kementerian Agama, PD Ketua TPPKK Aceh Barat, para pimpinan perguruan tinggi, para camat dalam Bupati Aceh Barat, para cabang dan kepala sekretariat, rekan-rekan media dan wartawan serta Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang kemuliaan. Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita semua masih diberikan kesempatan dan berpanjang untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini, sekaligus dapat bersilaturahmi untuk memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, yaitu Nuzulul Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Nuzulul Quran yang kita laksanakan dalam suasana bulan suci Ramadan terutama tentunya menjadi momen dalam mengingatkan kita akan kebesaran Al-Quran sebagai pedoman hidup yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, dan diyakini dapat membawa banyak pelajaran yang berharga, petunjuk sekaligus rahmatan lil alamin. Selain sebagai wujud syiar dalam memantapkan nilai-nilai syariat Islam, peringatan Nuzulul Quran juga memiliki makna penting sebagai langkah untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di tengah berbagai dinamika dan perubahan yang terus berkembang, nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran terus menjadi pedoman yang kokoh, sumber kekuatan dan inspirasi bagi kita dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan, utamanya bagi pemerintah dalam menyelesaikan berbagai isu-isu prioritas di daerah. Oleh karenanya, melalui momentum ini, kami mengajak kita semua dan seluruh umat muslim sekalian untuk menjadikan peringatan Nuzulul Quran sebagai sarana introspeksi diri, merenungi, memahami, dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam setiap langkah. Kita telah menjalani setahun dari bulan suci Ramadan menuju hari kemenangan. Mari kita manfaatkan hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan ini
untuk semakin meningkatkan semangat dan intensitas ibadah kita, memakmurkan masjid, musala dan madrasah, meninggalkan semua aktivitas 15 menit sebelum azan dikumandangkan, agar kita semua dapat melaksanakan ibadah salat secara berjamaah, melaksanakan salat tarawih, tadarus Al-Quran serta kegiatan syiar Islam lainnya. Semoga hingga akhir Ramadan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, serta turut merasakan keberkahan malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah melalui peringatan Nuzulul Quran tahun ini akan membawa hikmah besar bagi kita semua, meningkatkan kualitas ibadah serta menjadikan hati semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa yang kami sampaikan. Terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir untuk memperingati Nuzulul Quran pada malam yang mulia ini. Semoga kita semua juga dapat mengambil pelajaran berharga dan tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Munawir Farmis Taisi, serta seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kepada kepada Tuan Mahdi Effendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Dimuji atau Imam Besar Masjid Agung Kabupaten Aceh Barat serta seluruh guru-guru kami, alim ulama di Kabupaten Aceh Barat, dan teristimewa kepada seluruh hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini di masjid yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan ibadah salat Isya secara berjamaah. Kemudian insyaallah dilanjutkan dengan salat peristiwa bersejarah di dalam agama kita, di dalam Islam, yaitu peringatan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran, yang mana pada tanggal ini menjadi berbahagia sudah menjadi sebuah tradisi di mana umat Islam hampir di seluruh dunia di masjid-masjid memperingati nuzulul Quran. Hadirin berbahagia, ketika kita berbicara nuzulul Quran, barangkali kita mendapatkan 3 isyarat
di dalam Al-Quran yang berbicara tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan, di mana Allah menyebutkan, Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin." Hadirin berbahagia, ayat ini menerangkan salah satu keistimewaan daripada nuzul Quran itu disebut dengan malam yang penuh berkah. Malam Qadar ini sering bisa diterjemahkan dengan malam yang penuh dengan kemuliaan. Juga tidak disebutkan kapan itu terjadi. Hadirin berbahagia, kemudian ada satu ayat yang barusan kita dengar oleh qari kita membaca bahwasanya Al-Quran itu secara spesifik Allah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin, tafsir Quran al-Azim. Di situ juga diuraikan, ada beberapa pendapat ulama, ada yang menyebutkan malam 1 Ramadan, malam kedua, malam ketiga, dan banyak pendapat para ulama. Akan tetapi mayoritas umat Islam memilih memperingati nuzul Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Hadirin berbahagia, proses turunnya Al-Quran seperti yang kita tahu bersama dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, itu terjadi dalam 4 fase. Yang pertama diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ila sama'id dunya, ke langit dunia. Kemudian yang seterusnya dari langit dunia, dari situlah yang kemudian ayat itu melalui perantara sebab, apa yang disebutkan asbabun nuzul, maupun ada ayat-ayat yang diturunkan tidak ada sebabnya. Artinya Allah menurunkan firman-Nya tanpa sebab. Salah satu di antara contoh atau ayat yang memiliki sebab, kita bisa melihat di dalam Al-Quran, umumnya ayat itu diawali oleh yas'alunaka. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka madza uhilla lahum, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nah, ini ayat-ayat ini diturunkan berdasarkan pertanyaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Hadirin berbahagia, para ulama kita ada yang menyampaikan begini, bahwa mayoritas umat Islam itu menghafal proses turunnya Al-Quran, mulai dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ila sama'id dunya, kemudian dari sama'id dunya, langit dunia, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 fase. Tetapi kata para ulama kita, sedikit sekali orang-orang membicarakan tentang fase yang keempat yang perlu kita beri perhatian, yaitu bagaimana Al-Quran itu turun dari mushaf, turun dari lembaran-lembaran yang sudah dicetak, yang sudah kita baca, itu turun menjadi perilaku kita. Itu fase keempat yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana Al-Quran itu turun menjadi perilaku kita yang mencerminkan perilaku Quran. Nah, ini yang perlu kita introspeksi bersama. Karena menurut salah satu konsekuensi keimanan kepada Al-Quran, dan salah satu pertanyaan yang Allah tanyakan, yang malaikat tanyakan ketika seseorang meninggal dunia, ketika seseorang berada di alam barzakh, yaitu apa kitabmu. Jadi tidak bisa kita menjawab dengan menghafal proses turunnya, tidak bisa. Barangkali yang akan membantu seseorang untuk menjawab pertanyaan malaikat itu adalah, yang pertama, kita berupaya keras meyakini bahwa Al-Quran itu kitab suci kita. Al-Quran itu diturunkan dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang kemudian Al-Quran itu menjadi petunjuk. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, bukan karangan Rasulullah. Tidak ada yang ditambahkan sedikit pun dengan mushaf yang kita baca hari ini, dan tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Tidak ada yang diganti satu huruf pun. Makanya kata para ulama yang berbahagia, apabila seseorang ragu sedikit saja satu ayat saja dalam Al-Quran, maka dia menjadi kafir. Ada misalnya ayat di dalam Al-Quran yang kita ragukan, atau ayat ini tidak sesuai dengan. Oleh karena itu harus berbahagia untuk bisa menjawab pertanyaan mereka, apa kitabmu, yaitu dengan kita bersungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran, memberikan pengajaran, memberikan pelajaran kepada anak-anak kita, memberikan nafkah kepada anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Jadi tidak cukup dengan menghafal kitab kitabku, kitab saya dan Al-Quran, tidak cukup seperti itu. Menteri berbahagia. Kemudian dulu orang-orang di Mekah sering mengkritik kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, sementara Rasul kita itu disebutkan karena ummiyan, Rasul kita itu tidak bisa baca tulis. Kenapa diturunkan kepada beliau? Sehingga ada orang-orang di luar Islam mengatakan, sungguh bodoh itu orang-orang Islam itu yang mengangkat Nabi mereka itu dari kalangan buta huruf. Demikian. Nah, inilah salah satu mukjizatnya Rasulullah SAW. Itu berbahagia. Coba kita bayangkan, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada seorang cendekiawan, seorang terpelajar, maka sungguh orang-orang di Arab dulu, Arab Jilah akan mengatakan, itu karangan itu orang, itu karangan cendekiawan ini, itu karangan sebulan. Tetapi ketika diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan tangannya, idzal lartabal mubtilun, karena beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, maka orang-orang yang kemudian menuduh Nabi sebagai orang yang menciptakan Al-Quran, maka kemudian dia akan ragu sendiri. Tidak mungkin seorang yang tidak memiliki pendidikan, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, mampu meriwayatkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang isinya luar biasa. Itu berbahagia kalau kita melihat isi daripada Al-Quran itu mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari pembahasan tentang tauhidnya, mulai dari pembahasan tentang berita-berita sejak Nabi Adam sampai masa Nabi datang informasi itu. Beliau cerita tentang Nabi Musa, dari mana Rasul mengarang cerita seperti itu kalau bukan wahyu. Ketika Nabi Muhammad SAW mengisahkan tentang Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran, bagaimana beliau mengarang kalau beliau itu betul-betul mengarang cerita itu. Maka sungguh apa yang beliau riwayatkan, apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat beliau itu Al-Quran. Karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunta bijanibil ghaibi id qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minasyahidin." Wahai Muhammad, engkau tidak pernah berdiri dan tidak pernah melihat bagaimana Musa ketika beliau melawan Fir'aun, ketika Musa berhadapan dengan Fir'aun, tidak pernah melihat Nabi. Nabi tidak pernah menyaksikan peristiwa itu. Tapi Nabi bisa meriwayatkan kisah Nabi Musa, yang merupakan salah satu kisah paling lengkap dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa. Di mana kisah Nabi Musa ini makin berbahagia, terdapat dalam banyak surah, terdapat di dalam banyak surah, mulai dari Al-Baqarah sampai beberapa surat, banyak cerita Nabi Musa. Nabi SAW pun menguraikan wahyu itu tentang kisah Nabi Musa, dan tidak terjadi kontradiksi. Misalnya begini, kalau orang marah itu Pak berbahagia, kalau orang mengarang pasti terjadi kontradiksi. Misalnya ketika di satu tempat beliau menceritakan Musa itu tinggal di negeri Madian misalnya,
Nanti setelah dia cerita yang lain tentang Musa, barangkali dia akan lupa pernah mengatakan Musa itu dari Madian. Tetapi itu tidak ternyata ceritanya mulai dari lahir Musa sampai Musa berhadapan dengan Firaun, itu lengkap ceritanya. Kalau kita menyaksikan kalau difilmkan itu mulai dari episode pertama episode terakhir tidak terjadi kontradiksi. Itu salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa Al-Quran itu, kitabnya umat Islam itu dinamakan Al-Quran? Nah, kenapa demikian? Kenapa kitab kita dinamakan Al-Quran? Kalau kitab sucinya orang Yahudi namanya Injil, kalau kitab Yahudi namanya Taurat, kitabnya Nasrani namanya Injil, kitabnya umat Islam namanya Al-Quran. Kata para ulama, atau berbahagia, kata Al-Quran itu berasal dari qara'a, yang kita artikan membaca, dari huruf qaf, ra dengan alif, qara'a. Kata para ulama, khususnya mereka-mereka yang berkecimpung di bidang nahwu, di bidang kebahasaan, setiap satu kata yang ditambah alif dan nun setelahnya, maka dia akan menjadi, kalau ini qara'a, apabila ditambah alif dan nun, maka menjadi bacaan yang sempurna. Qara'a Qur'anan. Seperti contoh lain, di dalam Al-Quran ada disebut satu kata saja, hayawan. Nanti kalau baca 1 sampai 30 juz, terdapat cuma sekali di dalam Al-Quran kata-kata dari kata hayyun, artinya hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berbahagia ketika menggambarkan kehidupan dunia. Ketika menggambarkan kehidupan dunia, Allah menggunakan hayatud dunia, kehidupan dunia. Tetapi ketika menggambarkan akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan akhirat itu dengan kata hayyun, menambahkan alif dan nun di ujungnya, menjadi wa inna darul akhirata la hiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling sempurna. Jadi setiap kata ditambah alif dan nun maka menjadi artinya sempurna. Contoh lain misalnya, sultan, sallama itu menguasai artinya. Sallama menguasai. Ketika ditambah alif dan nun menjadi sultan, itu diartikan raja. Apa artinya raja? Raja itu seseorang penguasa yang memiliki kekuasaan sempurna. Itu sultan. Dari kata-kata sallama. Kemudian ambasha, artinya haus. Kalau orang yang sangat haus itu apa? Atashan, orang yang sangat haus. Nah, hadirin berbahagia. Kemudian para ulama menguraikan apa atau dari sisi mana Al-Quran itu dianggap sempurna sehingga sampai kemudian dipilih menjadi nama kitabnya orang Islam. Yang pertama dari segi bahasanya. Bahasa Al-Quran itu hadirin berbahagia, itu tidak bisa ditandingi sejak dulu sampai sekarang. Ahli syair dulu di Arab Jahiliyah, itu di kalangan Arab Jahiliyah, itu begitu terpesona dengan bahasa Al-Quran. Di samping bahasanya yang begitu indah, juga muatannya apa? Isinya, kontennya. Misalnya begini, ada ayat Al-Quran yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, itu tidak ada di orang Arab Jahiliyah bicara dulu. Ketika misalnya Al-Quran membicarakan warisan, mereka tidak ada seperti itu. Jadi konten, isi daripada Al-Quran itu betul-betul mencerahkan orang Arab. Dan bahkan betul berbahagia, kita pun sekarang yang tidak mengerti barangkali, tidak mengerti ayat Al-Quran, tetapi begitu terpesona ketika misalnya kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Contoh misalnya ada surat pendek, kalla wal qalam wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubur nadhiran lil bashar. Itu kan mata malu.
hurufnya, ada kawafinya, begitu indah. Orang yang tidak paham saja terpesona dengan bahasa Al-Quran itu tadi. Kemudian yang berbahagia, yang selanjutnya adalah dikatakan Al-Quran ini kitab sempurna karena proses turunnya itu sempurna sekali, proses penjagaannya. Jadi begini ada berbahagia. Dulu di langit itu, sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, di langit itu penuh dengan jin-jin. Itu jin penuh. Kerja jin itu adalah mencuri informasi langit yang dibawa ke bumi. Itu kerja jin. Jadi ada informasi dari langit yang diturunkan oleh malaikat ke sini, Rasul. Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhba. Kami mencoba mencuri rahasia langit katanya. Tetapi sekarang wajadnaha, kami mendapati langit itu penuh dengan penjagaan yang super ketat. Malaikat-malaikat disiagakan. Fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhba. Bahkan malaikat-malaikat dengan panah-panah mereka, dengan panah-panah api yang disiapkan oleh malaikat. Untuk apa? Mengusir jin-jin itu yang mengganggu proses transfer wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril ke Rasulullah Muhammad SAW. Itu di tahun sekian bulan, 2 tahun 2 bulan 20 hari. Itu proses itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan malaikat di langit supaya tidak ada satu informasi pun yang dicuri, yang ditambah, yang dikurang, yang diganti oleh jin. Nah, kemudian kita kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Wa anna kunna naq'udu minha. Dulu kata jin, sebelum turunnya Al-Quran, langit itu di bawah kekuasaan kami. Naq'udu minha, kami duduk di langit itu. Setiap ada informasi dari kami ambil, kami rubah informasi itu. Minha maq'ida lis-sam, untuk mendengar berita-berita dari langit yang turun ke bumi. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Tetapi tidak sekarang. Kalau sekarang kami mencoba mencuri informasi itu atau duduk di langit itu, maka kami akan dihabisi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, penjagaan selanjutnya apa? Al-Quran ini kata Allah Subhanahu wa taala akan dijamin tidak akan mampu dirubah oleh siapapun. Inna nahnu nazzalna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu dan kami pula yang menjaganya. Hadirin berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir nahnu nazzalna dzikra. Kata para ulama apa? Ketika digunakan dhamir nahnu, maka itu menunjukkan bahwa penjagaan akan menjaga Al-Quran itu. Karena itu setelah 1400 tahun lebih, Al-Quran yang kita baca hari ini merupakan Al-Quran yang persis sama seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad melalui malaikat Jibril alaihissalam. Hadirin berbahagia, kemudian yang terakhir barangkali, setelah 40 tahun masa Islam, kita melihat bahwa Islam itu menyebar kemana-mana. Bukan lagi sentralnya di Madinah, tetapi Islam sudah tersebar ke Persia. Saat itu Persia merupakan negara superpower sekarang. Islam sudah menyebar ke Romawi, di Syam, Suriah sekarang, Jordania sekarang, Palestina sekarang. Dulu itu semuanya dikuasai oleh orang-orang Romawi. Ketika Islam datang, dulu Islam tidak bisa masuk ke sana. Tetapi selama 40 tahun yang berbahagia, selama 40 tahun generasi yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, imperium besar Romawi dan Persia, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u bihadzal kitab, akan mengangkat derajat orang-orang yang konsisten bersama dengan kitab ini, bersama Al-Quran.
wa yadha'u bihi akharin, dan akan merendahkan orang-orang yang tidak bersama Al-Quran. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kata lagi akan mengangkat derajat orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang berupaya menjaga Al-Quran, yang berupaya menyebarkan Al-Quran, yang berupaya menginfakkan hartanya untuk menjaga Al-Quran. Maka Allah akan angkat derajat mereka. Belum berbahagia. Bangsa Arab jahiliyah itu bukan siapa-siapa, tidak dikenal di dunia. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, bangsa Arab khususnya Mekah itu tidak tertarik orang-orang Romawi dan Persia untuk menjajah kawasan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak maju. Kawasan ini sibuk berperang sesama mereka. Sehingga ketika Al-Quran datang, selama 40 tahun generasi yang dibangun di Gurun Sahara, di Madinah, di Mekah itu menjadi negara, menjadi orang-orang yang disegani oleh Romawi dan Persia karena Al-Quran. Itu berbahagia. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan berdasarkan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi pemicu bagi kita, menjadi semangat bagi kita untuk terus bersama dengan Al-Quran, untuk terus bersama membangun generasi kita menilai. Mudah-mudahan Allah ridai Ramadan kita malam yang 17 dan diberikan istiqamah sampai selesai dengan malam 30. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba همومنا وهمومنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.